Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini saya akan ajak kalian untuk bareng-bareng kita belajar tentang cara bermain King's Gambit. Nah, ini akan butuh beberapa video ya, karena untuk memahami satu opening itu tentu banyak variasinya. Dan semoga kalian bisa bermain dengan King's Gambit setelah menonton video ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like-nya dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Teman-teman, King's Gambit ya, dimulai dengan langkah E4, E5, kemudian F4. Nah, ini adalah pattern atau posisi yang disebut dengan King's Gambit. Jadi selain ini bukan King's Gambit ya. Jadi putih mengorbankan pion ya. Gambit itu kalau teman-teman belum tahu artinya pengorbanan dalam permainan catur. Pasti dia untuk mengambil keuntungan ya. Itu bisa mengambil keuntungan setup posisi atau lebih jauh lagi dia bisa melakukan serangan sampai dia menang. Nah, siapa pemain catur top dunia yang sering bermain dengan pembukaan King's Gambit ini? Salah satunya adalah runner up dunia 2 kali ya, Jan Nepomniachtchi, pecatur nomor 1 Rusia saat ini, yang sering bermain dengan King's Gambit ini. Tapi tidak pada catur klasik ya. Kalau kita ngomongin banyak grandmaster catur klasik tidak bermain King's Gambit. Nah, kalau Jan Nepomniachtchi ini mainin pada saat catur cepat atau catur kilat. Teman-teman, saya akan bahas dari dua versi ya, dari dua sisi. Itu untuk sisi pemain putih dan hitam. Jadi kalian bisa bermain untuk putih dan hitam di video ini. Setelah langkah F4 ini, apa cara terbaik untuk hitam mainkan? Yang populer adalah pion memukul pion F4. Itu pilihan utama para pemain. Yang kedua adalah D5. Dan yang tidak terlalu populer mungkin langkah gajah C5 ya. Nah, kita akan bahas yang populer dulu, yaitu memukul pion F4. Kemudian respon terbaik dari putih adalah yang populer kuda F3, yang kedua gajah C4, yang ketiga kuda C3. Ya, lebih jelas kuda F3 tentu untuk mencegah menteri H4. Ini populer banget nih. Nah, hitam biasanya akan menjawab dengan langkah G5 atau D6. Nah, atau saya punya sendiri ya. Kalau saya biasanya bermain melawan King's Gambit kuda E7. Nah, itu nanti kita akan bahas ya teman-teman ya. Kalau cukup waktunya kita akan bahas semua. Nah, G5 dimainkan, kita bahas yang utama dulu. Kemudian putih bermain dengan langkah H4, ini langkah populer ya. Kemudian hitam di sini G4. Ya. Kenapa dia tidak pukul? Nih karena ada dua pilihan ya. Kalau memukul pion petak H4, tentu saja ini akan memberikan keuntungan bagi putih. Yang pertama, jadi unconnected pawn atau pionnya itu tidak nyambung lagi. Jelas ini bukan ancaman yang bahaya untuk putih. Jadi putih tinggal setup kuda C3 aja. Oh ya, kalau kita ngobrolin kenapa sih putih mengorbankan pion F4, yang terlihat bahwa putih bisa setup dua pion center ya, yaitu D4 dan E4. Nah, jadi di sini hitam lebih baik dorong pion G4. Kalau dibilang unggul nih buat hitam, tentu ini unggul buat hitam. Tapi permainan masih jauh ya. Jadi kita nggak bisa langsung konfirmasi bahwa ini akan enak buat hitam terus gitu. Nah, selanjutnya putih yang terbaik di sini adalah kuda ke petak E5. Jangan mundur teman-teman. Kalau mundur ya dia tidak mengerti bermain dengan King's Gambit ya. Kalau mundur kuda G1 maka hitam akan mendobrak langsung dengan D5. Nih buat yang ingin mempelajari ya untuk merespon itu. Kita balik lagi, kuda E5 tujuannya mengancam pion di petak G4. Ya, ada pilihan D6, ada pilihan menteri E7. D6 pilihan yang menarik untuk dimainkan, tapi rata-rata ternyata banyak orang yang bermain dengan langkah kuda F6. Ya. Apa tuh tujuannya? Kalau misalkan kuda makan pion G4, maka di sini hitam bisa memukul pion E4. Jadi dia kehilangan pion G4 tapi dia dapat lagi pion di petak E4. Ya, kalau let's say menteri E2 di sini ya, kemudian menteri ke petak E7, kalian jangan berpikir untuk menteri E4 kemudian dapat kuda F6 ya, karena di sini bunyi skak dulu. So itu tidak akan bisa terjadi. Yap, makanya di sini kuda G4 belum dipilih, tapi yang terbaik adalah gajah C4 menekan pion petak F7. Kemudian hitam di sini jawaban terbaiknya adalah D5 menutup ancaman pada pion F7. Kemudian putih memukul pion petak D5 tentu saja. Kemudian hitam melanjutkan lagi dengan gajah ke petak D6. Ya, setelah langkah D5 kita bisa melihat bahwa praktis putih tidak bisa memukul pion G4 lagi karena ada penjagaan dari gajah C8. Dan kemudian putih lanjutkan dengan jalan pion D4. Kita akan coba bahas sampai langkah ke-12 ya, karena
Kalau teman-teman 12 langkah aja udah tahu nih line utama atau permainan utama untuk putih dan hitam dalam pembukaan catur, itu udah modal yang sangat bagus untuk kita bermain catur, untuk tidak mudah dikalahkan. Setelah D4, hitam melanjutkan dengan jalan kuda ke petak H5. Nah, kemudian apabila rokade, dilanjutkan lagi dengan jalan rokade. Ya, rokade langkah terbaik ya. Memberikan pion petak H4 nih, wah dikasih. Ya kalau dimakan, maka menteri S1. Jadi netral, ada ancaman ini. Kalau dia jalan G3, kuda G6. Nah, jadi kalau dia tidak tahu ya, atau lupa, biasanya kan kita udah ngafalin opening nih 1 sampai 12 langkah. Tapi pada prakteknya terkadang kebanyakan pemain itu baru 10 langkah aja udah lupa, atau 5 langkah udah lupa, karena kan bisa jadi pressure dari pertandingan membuat nervous dan akhirnya bisa melupakan apa yang kita ingat teman-teman dari pembukaan itu. Jadi kalau menteri H4 itu sebuah kesalahan ya, seperti ini. Nah, jadi apa langkah terbaik hitam pada saat rokade? Ya, jangan menteri H4, tapi di sini memilih rokade juga. Loh, bukannya kena pion G4-nya atau F4-nya? Ya, apabila putih memukul pion F4 maksud saya, maka hitam baru akan pukul pion H4. Tujuannya G3, checkmate. Ya, ini unggul buat hitam ya. Apa cara defense terbaik untuk putih di sini? Berat ya. Kalau gajah H6 dia bisa pukul dan kemudian G3. Wow, ini akan berat ya. Let's say dia masuk, ini akan menteri H2 juga. Ya, silakan teman-teman bahas juga ya. Ini juga ada ancaman ini juga. Nah, bagaimana jika kuda makan pion petak G4? Maka di sini baru mukul pion H4. Jadi rokade itu penting untuk menunggu momen yang tepat menghindari menteri S1, teman-teman. Ya. Jadi jawaban putih apa yang terbaik? Nah, kalau seperti ini balik lagi ya, kuda E5 kemudian akan dilanjutkan dengan kuda D7. Jadi jawaban terbaik putih pada saat hitam rokade, ya, kita harus ulang ya teman-teman. Nah, ini ada langkah menarik yaitu benteng makan pion F4. Ya, tujuannya apa? Kalau misalkan dia makan, kemudian makan lagi, dan kemudian dilanjutkan dengan jalan F6, let's say seperti ini, maka ini bisa unggul putih dengan kuda D3. Ya, bagi pemain putih oke, mengorbankan benteng, tapi posisinya jadi lebih stabil. Dan lihat dari strukturnya ya. Makan seperti ini. Let's say dia lanjutkan dengan menteri D6, menteri D2. Ya, tidak masalah bagi putih bermain seperti ini. Orang dia dari awal aja udah ngorbanin F4 ya. Jadi bermain pengorbanan harusnya tidak masalah bagi pemain King's Gambit. Nah, let's say setelah benteng F4 hitam bermain dengan langkah F6, maka putih akan berani untuk benteng makan pion G4. Ya jelas kalau misalkan dimakan, kemudian menteri makan G4, kuda G7, kemudian akan dilanjutkan dengan gajah H6. Apabila menteri A7, lanjutkan lagi dengan kuda F3, E1-nya terjaga oleh kuda, dan sekarang putih yang menekan petak G7. Apabila F5, maka ya tinggal ditukar aja nih. Ya, mari kita hitung pionnya ya. Dan dengan posisi putih perwira yang lebih aktif, teman-teman gak usah takut, ini akan enak untuk putih. Nah, berarti apa jawaban terbaik hitam di sini? Jawaban terbaik hitam adalah memukul pion petak H4. Terus bagaimana putih melanjutkan? Putih di sini ada langkah brilian ya, bisa makan G4 atau makan dengan queen seperti ini. Makan, kemudian makan lagi, makan. Seperti ini. Ya. Ya, ini udah masuk ke middle game ya. Kalau middle game-nya gimana nih, Bang? Ya tinggal lanjutin ini. Lanjutin aja dari sini ya. Nah, walaupun nih teman-teman ketika kita sudah menghafal opening seperti ini, tentu ada pertanyaan ya. Ya tapi dalam prakteknya belum tentu lawan saya akan menjalankan line utama atau cara terbaik untuk bermain dengan buah hitam seperti ini, Bang. Ya itulah justru kenapa kita belajar teori ya. Jadi kita bisa menghukum lawan kita yang tidak tahu teori. Nah, selebihnya kalau misalkan lawannya tidak bermain dengan teori, ya kemampuan taktikal kita itu penting banget untuk kita gunakan dalam permainan catur. Kita nggak bisa ngandelin dengan teori aja gitu. Makanya bermain catur itu jangan cuman hafal teori aja, tapi taktikal juga penting untuk digunakan dalam permainan ini. Nah, karena videonya mau 10 menit, kira-kira
Itu dulu.